Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 2. Di sini ada saya, Anjas Apriana, Farel Novelian, Febrianus David, Farhan Arik, Muhammad Hafiz, dan Maulidia Aza. Di materi ini kita akan menjelaskan tentang personality, lifestyle, and value di dalam consumer behavior. Nah, ini adalah beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada personality, apa itu kepribadian dalam perilaku konsumen. Terus ada juga lifestyle. Terus kita bahas apa itu gaya hidup dalam perilaku konsumen. Yang ketiga juga ada value, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan nilai dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada materi personality. Apa itu kepribadian dalam perilaku konsumen? Baik, untuk yang pertama di sini ada personality. Personality ini berasal dari kata persona yang berarti sebuah topeng yang biasa digunakan dalam sebuah pertunjukan drama atau teatrikal yang digunakan para aktor Romawi kuno dalam menjalankan perannya. Kepribadian ini adalah sekumpulan sifat psikologis manusia yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan atau kelompok karakteristik yang unik dan dapat berubah sebagai tanggapan terhadap situasi yang berbeda. Teori psikoanalitis dari teori kepribadian Freud, Sigmund Freud mengemukakan suatu teori psikoanalitis kepribadian. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau unconscious needs atau dorongan dari dalam manusia seperti dorongan seks dan kebutuhan biologis adalah inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Menurut Freud sendiri, kepribadian manusia terdiri dari 3 unsure yang saling berinteraksi, yaitu ID, superego, dan ego. Dan apa sih ketiga ini? ID adalah aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir, yang mendorong munculnya kebutuhan fisiologis. ID menggambarkan naluri manusia yang secara biologis membutuhkan makanan, minuman, dan seks. Superego adalah kecenderungan sifat manusia yang selalu ingin berbuat baik sesuai dengan norma dan etika serta aturan yang ada di masyarakat. ID dan superego dianggap sebagai dorongan yang tidak disadari oleh manusia. Lalu ada ego, merupakan unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh manusia. Ego menjadi penengah antara ID dan superego. Ego bekerja dengan prinsip realitas, yaitu berusaha agar manusia dapat memenuhi kebutuhan fisiologisnya, tetapi sesuai dengan aturan baik dan buruk menurut masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh para narik. Baik, dari sini saya ambil alih. Bagian personality yang terakhir kita masuk ke brand personality. Seperti halnya konsumen, produk juga memiliki kepribadian. Kepribadian merek itu, kepribadian merek adalah seperangkat sifat yang diatribusikan orang pada suatu produk. Seolah-olah itu adalah seseorang, contohnya brand McDonald's. Dia dipersepsikan memiliki kepribadian yang menyenangkan dan disukai anak-anak. Kepribadian merek yang sukses adalah kunci untuk membangun loyalitas merek, tetapi sering kali sulit dibangun. Banyak konsumen yang beranggapan jika suatu merek tidak memenuhi klaimnya dan tidak autentik. Akibatnya konsumen memberontak dan menyebarkan ke publik. Para peneliti menyebutnya citra doppelganger. Apa itu citra doppelganger? Saya berikan contoh untuk menggambarkan efek negatifnya. McDonald's seringkali dikritik karena efeknya yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, untuk menggambarkan efek negatifnya, file McDonald's seringkali didesain ulang oleh para masyarakat atau para pengguna internet jadi McDiabetes. Untuk di B ini ada hashtagnya yang sudah lama berjalan di Twitter. Dan jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya citra merek doppelganger adalah citra yang terlihat seperti aslinya, tetapi sebenarnya itu merupakan kritik terhadap merek tersebut. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke lifestyle. Apa itu gaya hidup dalam perilaku konsumen? Oke, next. Gaya hidup didefinisikan dengan beberapa definisi dari berbagai macam teori. Yang pertama adalah gaya hidup adalah aktivitas manusia dalam hal yang dianggap penting, opini terhadap diri sendiri atau orang lain, dan mencerminkan karakter dasar yang pernah dilalui dalam kehidupan. Gaya hidup
juga mencerminkan keseluruhan pribadi yang berinteraksi dalam lingkungannya yang dinyatakan dalam membelanjakan uangnya dan bagaimana menghabiskan waktu. Di teori lain dijelaskan juga gaya hidup seseorang menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya gaya hidup dapat didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menggunakan uang, waktu, dan interaksi dengan lingkungannya yang mencerminkan karakter dasar seseorang dalam kehidupannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Febrianus David. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, itu mencakup sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif perilaku individu, dan persepsi-persepsi. Sedangkan di faktor eksternal ada kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan. Jadi faktor-faktor ini yang mempengaruhi gaya hidup seseorang, begitu juga dengan faktor lingkungan. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis gaya hidup. Yang pertama ada gaya hidup mandiri. Itu seseorang yang hidupnya mandiri dan memanfaatkan apa yang dia punya sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua ada gaya hidup hedoni. Lalu ada gaya hidup bebas, gaya hidup modern, dan gaya hidup hemat. Next. Nah, kepribadian merefleksikan diri, karakteristik internal dari konsumen. Gaya hidup menggambarkan manifestasi eksternal dari perilaku seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada value. Apa itu nilai dalam perilaku konsumen? Boleh di next. Jadi nilai itu adalah keyakinan bahwa beberapa kondisi lebih disukai daripada kebalikannya. Misalnya aman untuk berasumsi bahwa kebanyakan orang lebih menyukai kebebasan daripada perbudakan. Dan nilai di sini itu berkaitan juga dengan gaya hidup, di mana gaya hidup itu ditunjukkan oleh perilaku tertentu suatu kelompok orang atau masyarakat yang menganut nilai-nilai dan tata hidup yang hampir sama. Gaya hidup yang berkembang di masyarakat merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Boleh di next. Di sini yang pertama itu ada nilai umum di dunia barat, yaitu mencakup materialisme, rumah, bekerja dan bermain, keluarga dan anak-anak, kesehatan, hedonisme, anak muda, dan yang terakhir teknologi atau kemajuan. Selanjutnya ada implikasi nilai konsumen. Yang pertama ada pola konsumsi, kemudian segmentasi pasar, ide produk baru, dan yang terakhir pengembangan periklanan. Selanjutnya di sini ada cara mengukur nilai, di mana yang pertama pengamatan lingkungan budaya, yang kedua kuesioner bisa menggunakan survei nilai Rorschach atau daftar nilai, yang ketiga ada MEA atau analisis means end, yaitu adalah model pembelajaran yang menganalisis suatu masalah dengan bermacam cara sehingga diperoleh hasil atau tujuan akhir. MEA merupakan strategi yang memisahkan permasalahan yang diketahui dan tujuan-tujuan yang akan dicapai, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan berbagai cara untuk mereduksi perbedaan yang ada di antara permasalahan dan tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, nilai plus kepribadian plus gaya hidup sama dengan psikografis. Psikografis sendiri adalah metodologi kualitatif yang berfokus mempelajari konsumen yang menggunakan karakteristik psikologis seperti nilai, keinginan, tujuan, ketertarikan, dan pilihan gaya hidup untuk parameter segmentasi. Next. Next. Kemudian kesimpulan, kepribadian adalah sekumpulan kelompok karakteristik yang unik dan dapat berubah sebagai tanggapan terhadap situasi yang berbeda.
Gaya hidup adalah aktivitas manusia dalam hal yang dianggap penting, opini terhadap diri sendiri atau orang lain, dan mencerminkan karakter dasar yang pernah dilalui dalam kehidupan. Nilai adalah keyakinan bahwa beberapa kondisi lebih disukai daripada kebalikannya. Misalnya, aman untuk berasumsi bahwa kebanyakan orang lebih menyukai kebebasan daripada perbudakan. Next. Tidak cukup hanya menjadi konsumen. Anda harus menjadi konsumen yang sadar jika tidak ada perbedaan antara konsumen dan budak. Menurut Abhijit Naskar. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.